Andi Arief belum kena sial seperti Amin Rais karena menyindir Jokowi soal bebek lumpuh. Makin songong aja orang ini. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang menilai pengerahan relawan Jokowi di Gelora Bung Karno kemarin sebagai tanda Presiden Jokowi tengah memasuki fase lame duck atau bebek lumpuh. Saya kira justru si Andi Arief yang pikirannya lagi lumpuh. Bebek kok lumpuh? Emang ada bebek nyabu? Andi Arief sepertinya jadi yang paling banyak melontarkan serangan, juga mengunggah video AHY sambil mencuitkan pesan agar AHY menjaga kesehatan, tidak perlu beruban dan muka berkerut mengurus rakyat. Jadi analogi dari Andi Arief ini salah total. Mungkin Andi Arief mengatakan hal ini karena melihat Pak SBY. Jadi lebih pantas diarahkan untuk Pak SBY. Ya karena Pak SBY kan lebih sering kan sudah tidak jadi presiden, sering curhat di TV, menjadi korban, playing victim, gitu seolah dijolimi, macam-macam lah. Ini adalah perilaku bebek lumpuh sebetulnya. Nah, Andi Arief mengatakan bahwa Pak Jokowi masuk kepada fase bebek lumpuh itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan berdasarkan cerminan kepada Demokrat dan SBY. Itu bercermin tuh. Dulu SBY dan Demokrat kayak gitu. Lumpuh, bebek lumpuh. Dilumpuhkan sama Pak Jokowi. Nah, sekarang ketika Presiden Jokowi yang berkuasa, Andi Arief berimajinasi, menyamanyamakan seolah-olah Pak Jokowi juga memasuki fase yang sama, padahal berbeda. Meskipun sama-sama 2 periode, tapi berbeda sekali gitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bicara tentang Andi Arief dan kritikan tentang bebek lumpuhnya, ini dimulai dengan sebuah nyanyian murahan dari Andi Arief. Dia kembali cerewet seperti emak-emak yang kurang kasih sayang. Dia komentar soal acara Nusantara Bersatu yang dihadiri Presiden Jokowi di GBK. Pada Sabtu lalu, dia menyebut pengerahan masalah Jokowi menunjukkan Jokowi sebetulnya sedang dalam posisi melemah di mata para partai politik. Jadi Jokowi dianggap mencoba menguatkan diri dengan mengumpulkan relawan-relawan. Ya, meski dia menyebut pengerahan relawan adalah hal yang biasa dalam dunia politik, tapi dia menjadi Jokowi sedang memasuki fase bebek lumpuh. Ini adalah ucapan yang tak bermutu dari partai yang tidak bermutu. Kalau Demokrat mau berkembang lagi jadi partai besar, jangan mimpi terlalu ketinggian kalau kadernya masih seperti Andi Arief yang mulutnya nggak bisa dijaga dengan baik, cerewet seperti emak-emak, tidak bermutu dan kurang kerjaan. Dan bicara soal bebek lumpuh, Andi Arief tampaknya nggak belajar dari Amin Rais yang sial akibat ucapannya sendiri. Mengenai Presiden bebek lumpuh, saat Pilpres 2019 lalu, Amin Rais bicara tentang bebek lumpuh dalam acara syukuran relawan Prabowo Subianto di Gedung Padepokan Pencaksilat TMII pada 24 April 2019 lalu. Saat itu sedang ribut-ribut tentang siapa yang bakal menang di Pilpres 2019 karena ada kelompok lembaga survei yang memenangkan paslon yang berbeda. Lembaga survei kredibel memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurut hasil quick count, sedangkan lembaga survei yang lain telah memenangkan Prabowo Sandiaga Uno. Marahnya lagi, Prabowo percaya dan tak mau menerima kekalahan Amin Rais, pun ikut-ikutan mengompori dengan statement basi. Dia menyebut Prabowo sebagai presiden terpilih, sehingga pertahanan Jokowi tidak boleh lagi mengambil kebijakan apapun. Laporkan ketahanan sama-sama dari Solo. Saya juga Solo, jadi ada nih. Sudah sekarang ini dalam bahasa politik, sudah lame duck. Presiden ke Pilpres sudah selesai, yang menang sebelum dilantik dinamakan Presiden Relax. Jadi, sudah terpilih, yaitu Pak Prabowo ke Amin Rais waktu itu. Faktanya, hasil dari KPU sah memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Amin Rais pun kejang-kejang dan tak bisa terima kenyataan. Yang menyakitkan sampai detik ini loh, bahkan Amin Rais disepak keluar dari PAN. Seolah nggak diperlukan lagi, lalu dia dirikan Partai Umat
yang juga nggak laku. Bahkan dulu sempat banyak kader yang rame-rame keluar dari partai karena problem internal. Menurut hasil survei, Partai Umat bukan partai yang bisa lolos ke Senayan. Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya bebek lumpuh? Kelompok Amin Rais. Nasibnya mengenaskan, sekalian komplit lah. Sudah dia pernah disebut gelandangan politik, pecundang politik, sekarang pun mirip bebek lumpuh. Andi Arief juga ikut bilang Jokowi masuk fase bebek lumpuh. Justru Demokrat yang mengalami itu. Demokrat nyungsep di bawah kepemimpinan AHY. Demokrat tidak ada apa-apanya, bahkan AHY sendiri nggak laku dijual sebagai cawapres. Kemana-mana loh nggak ada partai yang melirik, apalagi memilih dia menjadi cawapresnya. Apalagi bandar, nggak ada yang mau antrian bicara soal bebek lumpuh. Hati-hati loh, nanti bisa sial kayak yang dialami oleh Amin Rais. Kalau Jokowi dengan AHY sampai kiamat pun, AHY bakal kalah. Sampai kapanpun, akhirnya versus Jokowi ibarat anak SD melawan profesor. Nggak ada peluang lagi sama sekali. Lebih baik Andi Arief mengurus saja AHY. Gak usah bikin ulah dengan ucapan-ucapan yang tidak meradang. Jangan sampai AHY gagal jadi cawapres loh. Bicara tentang Andi Arief dan kritikan tentang bebek lumpuhnya, ini dimulai dengan sebuah nyanyian murahan dari Andi Arief. Dia kembali cerewet seperti emak-emak yang kurang kasih sayang. Dia komentar soal acara Nusantara Bersatu yang dihadiri Presiden Jokowi di GBK. Pada Sabtu lalu, dia menyebut pengerahan masalah Jokowi menunjukkan Jokowi sebetulnya sedang dalam posisi melemah di mata para partai politik. Jadi Jokowi dianggap mencoba menguatkan diri dengan mengumpulkan relawan-relawan. Ya, meski dia menyebut pengerahan relawan adalah hal yang biasa dalam dunia politik, tapi dia menjadi Jokowi sedang memasuki fase bebek lumpuh. Ini adalah ucapan yang tak bermutu dari partai yang tidak bermutu. Kalau Demokrat mau berkembang lagi jadi partai besar, jangan mimpi terlalu ketinggian kalau kadernya masih seperti Andi Arief yang mulutnya nggak bisa dijaga dengan baik, cerewet seperti emak-emak, tidak bermutu dan kurang kerjaan. Dan bicara soal bebek lumpuh, Andi Arief tampaknya nggak belajar dari Amin Rais yang sial akibat ucapannya sendiri. Mengenai Presiden bebek lumpuh, saat Pilpres 2019 lalu, Amin Rais bicara tentang bebek lumpuh dalam acara syukuran relawan Prabowo Subianto di Gedung Padepokan Pencaksilat TMII pada 24 April 2019 lalu. Saat itu sedang ribut-ribut tentang siapa yang bakal menang di Pilpres 2019 karena ada kelompok lembaga survei yang memenangkan paslon yang berbeda. Lembaga survei kredibel memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurut hasil quick count, sedangkan lembaga survei yang lain telah memenangkan Prabowo Sandiaga Uno. Marahnya lagi, Prabowo percaya dan tak mau menerima kekalahan Amin Rais, pun ikut-ikutan mengompori dengan statement basi. Dia menyebut Prabowo sebagai presiden terpilih, sehingga pertahanan Jokowi tidak boleh lagi mengambil kebijakan apapun. Laporkan ketahanan sama-sama dari Solo. Saya juga Solo, jadi ada nih. Sudah sekarang ini dalam bahasa politik, sudah lemdak. Presiden ke Pilpres sudah selesai, yang menang sebelum dilantik dinamakan Presiden Relax. Jadi, sudah terpilih, yaitu Pak Prabowo ke Amin Rais waktu itu. Faktanya, hasil dari KPU sah memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin. Amin Rais pun kejang-kejang dan tak bisa terima kenyataan. Yang menyakitkan sampai detik ini loh, bahkan Amin Rais disepak keluar dari PAN. Seolah nggak diperlukan lagi, lalu dia dirikan Partai Umat yang juga nggak laku. Bahkan dulu sempat banyak kader yang rame-rame keluar dari partai karena problem internal. Menurut hasil survei, Partai Umat bukan partai yang bisa lolos ke Senayan. Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya bebek lumpuh? Kelompok Amin Rais. Nasibnya mengenaskan, sekalian komplit lah. Sudah dia pernah disebut gelandangan politik, pecundang politik, sekarang pun mirip bebek lumpuh. Andi Arief juga ikut bilang Jokowi masuk fase bebek lumpuh. Justru Demokrat yang mengalami itu. Demokrat nyungsep di bawah kepemimpinan AHY. Demokrat tidak ada apa-apanya, bahkan AHY sendiri nggak laku dijual sebagai cawapres. Kemana-mana loh nggak ada partai yang melirik, apalagi memilih dia menjadi cawapresnya. Apalagi bandar,
Gak ada yang mau Indonesia tanah air beta pusat